Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari tipe North Edge E102 from Banggood. Kalau dilihat dari kemasannya sendiri cukup biasa ya. Warnanya putih, di bagian dalamnya di sini kita lihat ada kartu garansi 1 tahun internasional cuma ini guys. Kemudian kita dapat strap model TPU warna hitam. Terlihat sih strapnya juga ini biasa aja sih ya. Kalau saya ukur untuk strapnya sendiri lebarnya 20 mm, ya cukup lumayan nih guys, tidak terlalu besar. Untuk device smartwatchnya ini keren, dia memiliki fitur ACG, nanti kita coba lihat ya bersama. Di bagian belakang kita lihat di sini dan kita kletek. Dia ada dua plat besi ya, metal gitu. Dia fungsinya juga untuk ACG. Diisi dalam kemasannya ada user manual. Aplikasinya dia menggunakan Smart Hold. Ini bisa download di Play Store dan juga di App Store ini bisa guys. Tampilannya seperti ini kalau App Store. Lalu di sini kabel charger masih magnet 2 pin. Desainnya sendiri menurut saya ini cukup keren ya. Modelnya bulat. Dengan di pinggir case-nya kalau kita lihat dia ada seperti bergerigi gitu ya. Keren sih menurut saya ini. Warnanya dia bukan hitam glossy ya, tapi doff. Keren. Jadi tidak akan meninggalkan fingerprint. Bagian belakang juga sama, menggunakan warna hitam tapi tidak glossy. Di sini ada dua plat besi yang tadi saya bilang. Lalu di bagian tengahnya heart rate sensor dan pin charger magnet di bawah. Untuk tombol dia ada dua tombol ya. Yang bagian bawah ini fungsinya untuk ACG guys. Jadi kita menempelkan jari kita ke bagian tombol ini. Di bagian displaynya ini tampilannya seperti ini ya. Keren, watch face utamanya dia sudah menggunakan panelnya IPS. Wow, pastinya keren ya. Di bagian case materialnya juga cukup solid guys. Ketika saya pegang ini ya, mantep. Materialnya dari alloy warna hitam. Untuk di bagian belakang ini dari plastik ABS. Tombolnya sendiri juga cukup clicky. Di bagian display dia ukurannya nih 1,28 inch standar ya. Dengan resolusinya juga biasa 240 x 240 pixel. Jadi ketika kita lihat dari kiri kanan atas bawah terlihat baik ya untuk warnanya. Kalau saya pakai di lengan saya yang ukuran lingkarnya ini 16 cm, terlihat strapnya cukup pas ya, tidak terlalu lebar banget. Soalnya ukuran strapnya tadi saya ukur 20 mm, sangat pas. Bagian penyangga strap juga dia ada dua, jadi bisa lebih rapi pakainya ya. Kemudian di bagian smartwatchnya sendiri kalau kita lihat dia tidak terlalu tebal juga tidak tipis, standar. Nanti kita ukur. Di bagian race to wake saya coba tes, dia berjalan dengan baik walaupun memang bukan yang paling responsif ya, standar lah, biasa. Bagian strap quick release dia ada di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan ya dua-duanya. Dia bisa diganti-ganti dengan model lainnya yang ukurannya sama 20 mm. Ini saya ukur di bagian looknya. Dan kita ukur di bagian diameter case-nya ini adalah 44 mm ya. Cukup lumayan besar sih menurut saya. Kemudian tinggi case-nya dari look ini sekitar 51 mm lebih. Dengan tebalnya adalah 12 mm lebih. Tidak sampai 13 mm sih. Ya lumayan guys, tidak terlalu tebal. Beratnya juga cuma 50 gram aja. Ini ringan sih ya, tidak sampai 100 gram lah. Kita lihat di bagian fungsi tombolnya, kalau kita tekan ini untuk masuk ke menu utamanya ya. Seperti ini tampilan menu utamanya. Dia hanya ada satu UI saja. Untuk watch face bawaan dari smartwatchnya tersedia 7 pilihan. Ya ini termasuk analog dan digital ya. Dia tampilannya seperti ini. Untuk layar sentuhnya kalau saya tes swipe gini menurut saya sih cukup baik, responsif, cuma memang untuk perpindahan transisinya itu terbilang biasa ya. Baterai kapasitasnya adalah 230 mAh dengan tertulis baterai life-nya ini bisa sampai 7 hari. Menurut saya sih untuk smartwatch tipe ini lumayan irit sih ya, karena fiturnya juga ini tidak ada Bluetooth call. Serta untuk versi Bluetooth-nya juga dia sudah 5.1 dengan chipsetnya NRF 52832. Saya tes sedikit untuk notifikasi pesan WhatsApp chat masuk seperti ini tampilannya. Lalu untuk melihat selanjutnya kita harus swipe ke atas seperti ini. Dia hanya bisa baca pesan singkat aja ya, tidak bisa full karakter. Kemudian saya tes lagi untuk notifikasi panggilan masuk dari WhatsApp. Dia bisa memunculkan nama pemanggil seperti ini. Kemudian telepon masuk seperti biasa, bisa memunculkan nama pemanggil juga. Ya kebanyakan sih yang telepon melalui WhatsApp ya sekarang ya. Sekarang kita lihat di bagian fiturnya guys. Kalau di slide ke bawah menu shortcutnya seperti ini ya. Di sini kita lihat di about ada seri kodenya ya untuk terhubung ke Bluetooth nanti. Kemudian ada di DND text ini yang tadi ya untuk melihat notifikasi masuk. Kemudian di setting kita lihat di sini tidak terlalu banyak yang bisa kita setting guys. Untuk brightness-nya settingnya ini hanya ada 3 level aja. Satu level aja juga ini menurut saya udah cukup cerah banget sih. Kita swipe ke atas, tampilan menu utamanya seperti ini. Sama seperti yang di tombol ya.
Oke, sekarang kita tes di bagian fitur kesehatannya nih. Pertama, fitur kesehatannya ini cukup banyak nih guys, menurut saya ya. Yang pertama kita tes di bagian heart rate pastinya. Kita tunggu. Untuk heart rate dia berjalan secara dinamis dan berkelanjutan. Tampilannya mirip-mirip ya, seperti ini. Kita geser lagi. Nah, ini yang keren lagi menurut saya nih di sini ya. Fitur kesehatannya cuma digeser-geser aja, kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, kita tes yang kedua adalah blood oxygen atau SpO2. Ya, dia sudah muncul cuma tidak bergerak, harusnya sih berjalan dinamis. Ini diam aja ya. Kita cocokkan ya sekitar 90-an gitu. Mantap. Kemudian BP atau blood pressure. Yang ini juga sama guys, dia berjalan secara dinamis mirip seperti heart rate. Kita perhatikan ini yang di belakangnya. Lalu dia juga mempunyai ECG. Nah, di sini kita harus menempelkan jari kita ke bagian plat besi yang ada di sampingnya ini baru bisa berfungsi dia guys. Dan di sini juga ada temperatur suhu. Wow, bayangin tuh guys, dia berjalan secara dinamis juga nih. Lalu di sini seperti biasa ada breathe, pengaturan pernafasan ya. Nah, di mode sport kita lihat dia tidak banyak, ada 7 pilihan aja. Saya tes salah satunya, dia langsung masuk tanpa ada timer lagi. Kemudian saya slide kiri ke kanan, ini tidak bisa menampilkan Bluetooth music. Fitur lainnya yang tersedia di sini ada waiter, timer. Timer ini adalah stopwatch ya fungsinya. Kemudian Bluetooth music. Nah, ini sini cukup lengkap fiturnya. Dia bisa ada pengaturan suara di bagian atasnya ini. Ada juga remote kamera di bawahnya ini yang akhir. Untuk harga kita lihat ada di Banggood. Harganya $59,99. Ya, dia ini hanya ada satu pilihan warna saja, warna hitam. Kemudian saya rupiahkan harganya sekitar 880.000. Ya, ini dia mahal karena sudah termasuk pajak guys dan ongkos kirim. Jadi kalau di Banggood itu kelebihannya dia sudah terima bersih lah ya kalau orang bilang ya. Jadi pajak dan ongkos kirim itu udah termasuk. Kemudian yang mau saya tambahkan lagi, ini sih kalau boleh dibilang kekurangan ya. Kita lihat di bagian aplikasinya yang menggunakan Smart Health. Di sini kita lihat untuk watch face-nya tidak tersedia ya. Hanya ada 7 pilihan aja bawaan dari smartwatch-nya. Semoga aja nanti kalau ada update firmware bisa ditambahkan lagi. Soalnya ini smartwatch terbaru guys. Baru banget dari North Edge di 2022. Ya, menurut saya ini cocok banget buat kamu yang suka menanyakan smartwatch bulat. Fiturnya lengkap, terutama untuk fitur kesehatan ya. Dia ada berbagai macam fitur kesehatan. Oke deh guys, kiranya segini dulu ya yang bisa saya share dari smartwatch North Edge E102. Ini bukan E101 ya, ini yang terbaru guys. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Freddy, jangan lupa di subscribe. And see you next my video.